Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kumala Aziz dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi asesmen dalam BK yang meliputi angket, wawancara, observasi, sosiometri, biografis, dan inventory. Yang pertama yaitu metode angket. Metode angket adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Tujuan dari angket adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Angket juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan jika digunakan untuk pengumpulan data. Angket dibagi menjadi beberapa jenis menurut pengklarifikasiannya, seperti menurut responden atau subjek, menurut strukturnya, menurut bentuk pertanyaannya, dan menurut bentuk jawabannya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merancang angket. Langkah pertama yaitu pengadministrasian angket. Dibagi atas 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis akhir. Skala pengukuran dalam angket terbagi atas 4 skala, yaitu skala lingkar, skala Goodman, skala rating, dan skala sistematik diferensial. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh narasumber dan pewawancara dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa melalui tatap muka maupun melalui alat komunikasi digital. Agar proses wawancara berlangsung dengan efektif, maka pewawancara hendaknya memperhatikan teknik-teknik dan tahapan dalam melakukan wawancara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik wawancara, yaitu penampilan, cara bertanya, dan cara mencekat. Yang ketiga adalah observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati secara sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Tujuan dari observasi yaitu untuk memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun tujuan asesmen. Adapun bentuk-bentuk observasi yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Hal-hal yang dapat diobservasi adalah penampilan fisik seperti tinggi, berat, warna kulit, dan cara berpakaian. Gerakan tubuh seperti ekspresi, pembicaraan, reaksi atau emosi, dan aktivitas yang dilakukan narasumber. Adapun tahap-tahap observasi yaitu meliputi pemilihan tempat penelitian, menentukan jalan utama, memasuki komunitas dari subjek yang diteliti, menemukan fokus pengamatan, menentukan cara mencatatkan hasil pengumpulan pengamatan, mendeskripsikan hasil pengamatan, dan memaknai hasil pengamatan. Yang ketiga yaitu sosiometri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam satu kelompok. Tujuan dari sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui situs sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain, secara khusus dalam layanan bimbingan konseling,
hasil sosiometri dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyelenggarakan jenis layanan tertentu, penetapan peserta layanan maupun sebagai layanan itu sendiri. Bentuk hubungan dalam penggunaan sosiometri yaitu hubungan sosial segitiga, hubungan sosial berpusat, hubungan sosial intim, hubungan sosial berbentuk jala, hubungan sosial berbentuk rantai. Adapun jenis-jenis angket sosiometri yaitu normatik, skala bertingkat, dan siapa dia. Agar pelaksanaan sosiometri itu dapat dilaksanakan secara terarah, perlu adanya tahapan sistematis meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Pengolahan hasil sosiometri dapat dilakukan secara daftar isian sosiometri dijawab oleh peserta didik dan dikumpulkan. Kemudian langkah pengolahan bentuknya adalah mentabulasi jawaban tersebut. Adapun tabulasi dibuat berdasarkan jenis-jenis sosiometri. Dari tabulasi-tabulasi tersebut kemudian dianalisis dengan membuat sosiogram. Untuk membuat sosiogram dapat digunakan 3 teknik, yaitu sosiogram teknik lingkaran, sosiogram teknik lanjut, dan sosiogram teknik bebas. Selanjutnya yaitu metode biografis. Metode biografis adalah cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan, pikiran, dan perasaan individu tentang dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang dia tulis sendiri atau ditulis oleh orang lain. Beberapa data yang dapat diperoleh dengan metode biografi untuk mengetahui memahami individu antara lain biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan masa lalu, dan case history. Biografi sebagai metode bentuk memahami individu. Beberapa kelebihan biografis dibandingkan dengan metode lainnya yaitu: pertama, data yang dikemukakan oleh konseling merupakan data autentik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konseli merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua yaitu data yang dikemukakan oleh konseli dalam bahan-bahan biografis ini berdasarkan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. Yang ketiga yaitu data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseli dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber yang bersangkutan. Nah, di samping kelebihan-kelebihan tersebut, ada juga kekurangan dalam metode biografis ini. Antara lain, seorang konseli cenderung tidak menceritakan kelemahannya atau kekurangannya yang ada pada dirinya. Yang kedua yaitu sumber data yang dekat dengan konseli, terutama dalam hubungan emosional, bisa saja tidak menceritakan kekurangan konseli. Padahal, informasi kekurangan konseli sebagai poin 1 dan poin 2 tadi digunakan sebagai bahan bagi konselor untuk memahaminya dan menjadi salah satu dasar dalam memahami layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, upaya memperoleh data dengan metode biografis ini hendaknya dapat dilakukan secara sungguh-sungguh, antara lain dengan membina hubungan baik dengan sumber data. Yang terakhir yaitu ITP atau Inventory Tugas Perkembangan. Inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih oleh responden sesuai dengan keadaan dirinya.
ITP merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Adapun kelebihan dari ITP yaitu hasil dari ITP mudah untuk dipahami dan penggunaan secara komputer akan mempermudah guru BK dalam mengelola hasil analisis ITP. Sedangkan kekurangan dari ITP itu sendiri yaitu aspek yang digunakan masih terlalu umum dan belum spesifik. Kekurangan lainnya yaitu terdapat pada konselor yang tidak bisa mengoperasikan komputer akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Oke, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi angket, wawancara, observasi, sosiometri, biografis, dan inventory. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.